Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Ini berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Pemirsa, berdasarkan pasal 1, pemilihan umum itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Nah, perlu diingat bahwa pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota itu tidak termasuk dari definisi pemilihan umum. Karena wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati itu dikategorikan sebagai pemilihan, bukan pemilu. Ngerti? Oke. Jadi yang termasuk pemilu itu adalah pemilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, dan wakil presiden. Itu yang perlu digaris bawahi. Nah, kalau pasal 2 ayat 1 yang seperti tadi dijelaskan bahwa pemilu itu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun perlu diketahui dalam ayat 2-nya, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara, apabila ditanyakan penyelenggara pemilu, itu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada azas-azas yang termuat pada ayat 1 yang dijabarkan melalui prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas. Ada 11 ya kalau tidak salah, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 prinsip yang harus dipatuhi oleh para penyelenggara. Para penyelenggara ini termasuk KPU, Bawaslu, sama DKPP, yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas. Nah, langsung ke intinya bahwa berikut adalah tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. Sebelum pemilu ada berapa step, yakni yang pertama itu adalah perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Itu dijadwalkan Selasa 14 Juni 2022 sampai Jumat 14 Juni 2024. Berarti stepnya itu ada 2 tahun, pemirsa. Perencanaan program dan anggaran khusus untuk anggaran, pemirsa. Karena pemilu juga butuh anggaran dan tidak sedikit, pemirsa. Nomor 1 bagian B itu penyusunan peraturan KPU. Ini dijadwalkan Selasa 14 Juni 2022 sampai Kamis 14 Desember 2023. Jadi penyusunannya harus selesai sebelum pemilu dilaksanakan. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Nomor 2-nya ini tentang pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Itu dijadwalkan Jumat 14 Oktober 2022 sampai Rabu 21 Juni 2023. Jadi datanya ini terus-menerus diperbaharui. Karena pemilu itu kan 2024 Februari tanggal 14 atau pas Valentine Days
Valentine's Day di tahun 2024. Nah, datanya itu paling lambat sudah masuk 21 Juni 2023. Jadi yang pada saat ini umurnya baru 16,5. Nah, bulan depan bulan Juni itu sudah bisa memilih kalau umurnya sudah 17 tahun plus, pemirsa. Atau sudah pernah menikah, tapi jarang banget ya yang sudah menikah kecuali di daerah tertentu yang pernikahan dini. Dan ini harus segera diubah karena perlindungan anak sekarang itu sampai 18 tahun. Sedangkan orang menikah sekarang itu baik laki-laki atau perempuan minimal 19 tahun. Oke, next di nomor ketiga, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Jadi parpol atau para anggota-anggota calon ini harus menjadwalkan paling lambat itu diperiksa 13 Desember 2022. Pemirsa harus 13 Desember 2022 atau sebentar lagi pemirsa harus sudah fix karena mereka akan berkampanye ini itu kepada masyarakat, pemirsa. Jadi dari bulan bulan Juli 29 Juli sampai 13 Desember. Jadi sekitar 5 bulan kurang ya pemirsa, waktu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Jadi yang mau jadi capres, wapres, DPD, DPRD, kecuali wali kota, wakil wali kota, bupati itu belum ya. Itu lain lagi. Yang keempat, penetapan peserta pemilu. Jadi sudah fix ditetapkan itu tanggal 14 Desember 2022. Sekarang tanggal 8 Desember dini hari, berarti 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13. 1 minggu kemudian 14 Desember, 6 hari lagi pemirsa, 6 hari lagi itu juga sudah harus fix penetapan peserta pemilu. Yang kelima, nomor 5 ini penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Itu dijadwalkan Jumat 14 Oktober 2022 sampai Kamis 9 Februari 2023. Jadi 9 Februari 2023 itu sudah ditetapkan berapa jumlah kursi untuk anggota DPR, DPRD, kalau DPD sudah fix ya 4 per provinsi. Yang bermasalah ini DPR pemirsa, karena DPR untuk tahun 2019 ini jatahnya 575, berarti untuk tahun ini otomatis ditambah lagi pengeluaran APBN, makin dipakai lagi untuk hal-hal kursi tersebut. Poin ke-6, pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu untuk anggota DPD itu harus sudah fix 25 November 2023, tahun depan di bulan November. Dan penjadwalan sudah bisa mendaftar di Selasa 6 Desember 2022. Jadi kemarin ya, tanggal 6 Desember 2 hari yang lalu itu sudah bisa melakukan pencalonan anggota DPD pemirsa. Itu sudah bisa didaftar 6 Desember sampai 25 November 2023. Kalau anggota DPR, DPRD dan DPRD kabupaten kota provinsi itu dijadwalkan Senin 24 April 2023 sampai 25 November 2023. Berarti sekitar 7 bulanan ya. Kalau presiden dan wakil presiden dijadwalkan Kamis 19 Oktober 2023 itu harus fix 25 November. Jadi sekitar 1 bulan lebih sedikit itu daftar pencalonan presiden dan wakil presiden. Jadi finalnya harus
terakhir pendaftaran itu 25 November 2023. Jadi mau tidak mau itu harus mencalonkan diri yang memenuhi syarat terakhir 25 November 2023, presiden dan wakil presiden. Pemirsa, jadi DPD, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, presiden dan wakil presiden itu paling lambat dijadwalkan 25 November 2023. Dan masa kampanye pemilu ini 28 November Selasa 28 November 2023 sampai Sabtu 10 Februari 2024 atau sekitar 3 bulan setengah masa kampanye pemilu. Di situ ya bisa janji-janji ini itu kepada masyarakat selama 3,5 bulan. Masa tenang itu 3 hari pemirsa, 11 Februari sampai 13 Februari. Karena 14 Februari sudah pemungutan suara dan direkapnya itu besoknya 15 Februari sampai paling lambat 20 Maret 2024. Seperti itu pemirsa, untuk nomor 10 ke bawah itu kalian bisa download sendiri PKPU nomor 3 tahun 2024 untuk lebih detailnya ada di situ. Tidak panjang kok, cuma 11 halaman. Itu tentang tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 pemirsa. Wow, pemirsa. Itu kalau untuk kalau tidak ada putaran kedua. Kalau ada putaran kedua ada lagi pemirsa ke bawahnya. Kalau untuk mau lebih detailnya ada tertulis untuk tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua jika calon sebelumnya itu belum memenuhi syarat 50% plus 1 suara gitu ya. Ada lagi di datanya lagi diperbaharui lagi 22 Maret 2024 sampai 25 April 2024. Kampanyenya 2 Juni 22 Juni. Masa tenang 23 Juni 25 Juni. Dan sebagainya. Kita tidak tahu ya apakah nanti presiden dan wakil presiden ini berapa calonnya. Karena syarat untuk mencalonkan 20% ya. Secara nasional jumlah suara 25% untuk jumlah suara secara nasional, dan untuk kursi di DPR itu harus minimal 20 kursi baru bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh satu partai politik maupun gabungan beberapa partai politik. Ini disahkan Ketua KPU terbaru Hasyim Asyari di Jakarta 9 Juni 2022. Dan kita akan mempunyai presiden dan wakil presiden yang baru di tanggal 20 Oktober 2024. Itu sudah diucapkan sumpahnya tanggal 20 Oktober 2024. Oke, terima kasih sudah menonton pemirsa. Bye-bye.